Sahabat-sahabat, Baik, puji Tuhan untuk berkat boleh menikmati kebersamaan kita dalam perbaktian bersama umat-umat Tuhan di Jemaat Caritas. Satu jemaat yang bagi saya yang sangat bersemangat, dinamis ya. Disambut dengan hamba Tuhan Pendeta Tommy yang sangat siap untuk merespon semangat, dan ini satu perpaduan yang sangat klop sekali ya, sehingga setiap pembicara di tempat ini tentu sangat terbangun semangatnya, dan tentu jemaat Caritas sangat bersyukur tentu bagi saya mendapatkan pelayan Tuhan Pendeta Tommy yang dari hari ke hari saya mendengar sangat sibuk ya. Ada banyak acara dan saya lihat ada pengumuman yang panjang sekali tadi. Itu menunjukkan ada banyak acara yang dibangun oleh jemaat untuk kita boleh bertumbuh bersama dalam iman. Ya, puji Tuhan. Dan pada hari Sabat ini pun saya sangat bersuka cita boleh melayani dalam jam khotbah ini. Saya akan membagikan pekabaran firman Tuhan yang saya beri judul Taat dan Teliti. Ya. Satu pengajaran yang sederhana yang saya ingin bagikan. Semoga ini boleh membuka hati kita lebih mengikuti rancangan dan jalan Tuhan. Sekali lagi kami mengajak kita untuk berdoa. Bapa yang bertahta dalam surga, kami mohon berkat, mohon tuntunan Roh Kudus, agar ketika kami membukakan ayat-ayat firman Tuhan, kami semakin memahami jalan Tuhan, dan kami diberi kuasa untuk menghidupkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Baik, saya tadi sudah memberikan judulnya Taat dan Teliti, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita masih beribadah secara virtual seperti ini, tentu oleh karena situasi yang memaksa kita melakukan perbaktian secara virtual, sebab kita masih melihat berita, update pandemi oleh karena COVID-19 ini masih menggaung, dan bahkan katanya, ya saya tidak memiliki update yang persis, katanya masih bertambah-tambah, ya setiap hari menjadi sebuah rekor baru, ya setiap hari rekor baru. Ini sangat mengerikan dan mengkhawatirkan tentunya. Dan tentu rumah sakit sekarang dengan berusaha sekuat tenaga melebarkan sayapnya, yang menyiapkan fasilitas yang untuk mengakomodir kemungkinan yang tidak terduga oleh karena pasien terus bertambah-tambah. Saya bertepatan beberapa hari yang lalu mau makan di rumah sakit Advent, bertepatan saya ada keperluan di sana, tetapi tempat makan itu sudah dipindahkan karena rumah makan di depan tempat makan itu sudah akan dibuat UGD, ya diperluas karena begitu banyaknya pasien yang datang. Dan rumah sakit ini tentu saja belakangan ini semakin penuh. Demikian juga pemakaman seperti yang saya ceritakan tadi. Setiap hari Pak, katanya saya mendapat kesaksian lebih dari 5, ada 7 orang sampai 10 orang, 10 jenazah dikirim untuk dimakamkan. Luar biasa. Inilah kondisinya dunia kita. Dan saya beri tambahan, bukan hanya dunia, tetapi juga umat Tuhan di dalamnya mengalami hal yang serupa. Sebagaimana diceritakan tadi, doa dan kesaksian kita bahwa doa puasa kita, doa subuh kita dipenuhi dengan permohonan untuk sahabat-sahabat saudara kita yang terdampak atau terpapar COVID-19. Dan pertanyaannya buat kita,
Mungkin sudah sekian lama kita berharap bahwa kita tidak mungkin terpapar. Dan bahkan di awal-awal Rumah Sakit Advent sangat berbangga karena tidak ada satu korban satupun tidak ada. Ketika rumah sakit lain sudah bertumbangan yang sakit dan juga yang meninggal. Tetapi kebanggaan itu mungkin luntur oleh karena ternyata di rumah sakit kita pun dan anggota-anggota jemaat kita pun mengalami hal yang serupa. Nampaknya virus corona ini tidak memilih-milih. Dan setiap orang yang dengan kondisinya apapun nampaknya bisa saja mengalami hal yang serupa. Namun pertanyaan sekali lagi, kenapa? Kok kita juga bisa mengalami? Bukankah kita sudah memiliki pola hidup yang lebih baik dibandingkan dunia kita ini? Mari kita membaca ayat inti yang kita sudah bacakan tadi sekali lagi. Saya akan membagi ayat ini dengan kalimat per kalimat, sebab memang ada 4 tahapan atau 4 bahagian penting dengan makna yang serupa sebetulnya ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, itu baru poin pertama. Poin kedua sebetulnya tidak jauh berbeda, maksudnya sama. Dan melakukan apa yang benar di matanya. Yang ketiga, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Yang keempat, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. 4 poin ini sebetulnya tidak ada bedanya. Maksudnya sama. Kita kalau diminta Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh mentaati, ya, mentaati perintah dan ketetapan Tuhan. Saya pikir itulah poinnya. Maka janji Tuhan, sekali lagi saya mengulang kalimat ini dalam pelajaran sekolah Sabat pun. Ini syaratnya. Ya. Dan kemudian inilah berkatnya. Berkat itu atau kutuk itu ada syarat yang dipenuhinya. Maka aku tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun. Ya. Penyakit manapun tidak akan menimpa kita. Ini janji Tuhan kepada bangsa Israel. Apakah janji Tuhan ini juga berlaku buat kita? Ini pertanyaannya. Oh, itu untuk bangsa Israel waktu itu. Ya. Buat kita, loh ayat ini ayat buat kita juga tentunya. Janji itu janji yang juga bisa menjadi bagian kita. Tapi persoalannya apa yang kita hadapi sekarang? Kita mengalami penyakit yang serupa, ya, pergumulan yang sama dengan dunia. Ya. Saya akan baca sekali lagi. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Anak kalimat di bagian akhir menunjukkan bahwa mereka diingatkan oleh Tuhan terhadap penyakit yang pernah terjadi di Mesir. Ya. Baik, kalau begitu kita mau baca lengkap cerita ini, yaitu cerita dalam ayat-ayat sebelumnya adalah ayat terkait dengan cerita bangsa Israel berada di sebuah tempat namanya Mara. Mereka tidak dapat minum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungut kepada Musa, apa yang akan kau minum? Maka Musa berseru juga kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Air itu menjadi manis oleh karena sepotong kayu, benar atau salah? Ya, air itu jadi manis karena ada kayu manis dilemparkan. Mungkin benar ya, tapi mungkin juga bisa keliru. Tentu kita percaya Tuhan saja yang membuat air itu menjadi manis. Itu hanya sebagai sarana saja. Ya, ada banyak sarana yang bisa Tuhan buat. Hanya batu kecil pun Tuhan buat bisa saja menjadi memulihkan kembali. Tuhanlah yang memulihkannya. Ya, inilah cerita yang menyertakan ayat yang tadi. Nah, rupanya Tuhan memberikan hukum-hukum itu di tempat ini. Ketika Tuhan
membawa mereka di satu tempat yang namanya Mara tadi, di sana diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan itu, ya, untuk mencoba mereka. Dan ayatnya tadi, intinya ayat selanjutnya itu, maka janji Tuhan ya disertakan dengan syaratnya, kalau engkau sungguh-sungguh melakukan ketetapan Tuhan, tidak akan ada penyakit manapun yang ditimpakan kepadamu. Baik, saya rindu tentunya. Saudara pun mungkin merindukan bersama dengan saya bahwa janji ini menjadi bahagian kita. Bayangkan saudaraku sekalian, saya mendengar bahwa mereka yang pernah mengalami penyakit corona itu masih memiliki efek yang dikatakan tidak akan hilang katanya dengan sebegitu rupa, ya. Termasuk diantaranya adalah orang tua kami juga, ya. Orang tua kami, mertua sakit yang karena katanya juga terkena corona dan sekarang sudah sembuh, tetapi penyakit yang lain bermunculan, ya. Jadi saudaraku sekalian, katanya yang mengalami hal itu berat sekali, badan serasa sakit semua, demam dan lain sebagainya, tenggorokan, wah, hilang penciuman dan banyak lagi yang lainnya, berat. Setelah sembuh pun tidak serta-merta seperti kembali sedia kala. Jadi saudaraku sekalian, kita perlu menghindarinya tentunya. Kalau boleh Tuhan, saya tidak perlu mengalami hal serupa. Dan saya ingin ayat ini menjadi bagian kita, bahwa kalau kita mendengar suara Tuhan dan melakukannya, kita tidak akan ditimpakan penyakit seperti itu. Namun, saudaraku sekalian, kalaupun mengalami, jangan lupa ini tidak berbicara soal keselamatan. Ya, mari kita coba pisahkan dulu. Nah, cerita ini, karena di sana dikatakan kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, dan mereka mendapatkan janji itu, saya akan membawa pemikiran kita pada kitab Taurat yang berisi ketetapan-ketetapan Tuhan dan membaca kalimat atau kata frase Taurat itu seringkali kita mendapatkannya dari kitab Mazmur, khususnya Mazmur pasal 119, kata hukum, kata ketetapan, dan peraturan-peraturan sering digunakan secara bergantian. Itu artinya bahwa yang dimaksudkan adalah poin yang sama, hukum Taurat. Nah, sekarang di awal buku Mazmur itu, kitab Mazmur, kita mendapati bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan buat mereka yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dia akan diberkati seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Luar biasa janji Tuhan bagi mereka yang kesukaannya Taurat Tuhan, ketetapan Tuhan, hukum Tuhan. Dan orang ini seolah-olah tidak punya kerjaan apa-apa. Hari-harinya cuma merenungkan Taurat siang dan malam. Tidak ada 24 jam itu tidak merenungkan, semuanya kerjanya merenungkan Taurat Tuhan. Benarkah orang itu tidak ada kerjaan? Hanya merenungkan? Oh, saya kira bukan itu maksud dari ayat ini. Ya, bahwa orang itu adalah orang yang sungguh-sungguh tadi mendengarkan, ya, mentaati jalan-jalan dan ketetapan Tuhan. Dengan sangat teliti, ini maksudnya ya. Kesukaannya ialah meneliti Taurat Tuhan, merenungkan itu meneliti. Dan pekerjaan orang-orang Yahudi, ketika mereka duduk belajar di sekolahnya, mereka belajar untuk dengan teliti sekali bagaimana memelihara hukum Tuhan. Ya. Dan saya ingin mengutip mungkin cerita ayat kutipan-kutipan dari tulisan Roh Nubuat, misalnya saja. Hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat, katanya. Bagaimana cara menguduskannya? Nah, tulisan Roh Nubuat itu menggambarkan, oh, kalau boleh memasuki hari Sabat itu sebelumnya, semir sepatumu, cuci bajumu, dan kemudian setrika, persiapan untuk besok hari Sabat. Ada? Dalam nasihat bagi sidang? Ada. Ya.
Jadi seperti itulah ketelitian orang-orang Yahudi yang kemudian memang ada juga di antara mereka jatuh kepada penurutan yang legalisme. Ya. Namun itu adalah perintah Tuhan yang meminta kita menuruti hukum Tuhan secara teliti. Ya. Sebagaimana Roh Nubuat juga mendorong kita hal yang sama. Nah, saudaraku sekalian, pentingnya ketelitian itu begini. Ini hanya gambaran, ilustrasi saja. Mami Cio, istri saya, menyuruh anaknya, ya, menyuruh memasak nasi. Kebetulan baru-baru ini saja belajar masak nasi, ya. Sedang masak nasi ya, Mami lagi kurang sehat. Ya. Aduh, gimana caranya masak nasi? Oh, gini caranya. Ambil beras, ya di tempat beras itu ya kira-kira 5 cup saja. Gitu caranya. Lalu taruh di satu tempat pencucian, cuci beras itu. Sekali buang airnya, 2 kali buang airnya, mungkin bisa 3 kali. Dan kemudian taruh di rice cooker. Setelah taruh di rice cooker, dikasih air, ya. Dikasih air secukupnya, mungkin hanya ya sebatas kuku saja, lebih sedikit. Itulah ukurnya. Baik, setelah itu kemudian tusukkan kabelnya ke listrik. Dengar baik-baik ya, itu yang kamu lakukan. Nah, lakukanlah. Kemudian dia mulai memasak, mencuci beras. Kemudian waktu memasukkan beras itu banyak berasnya nempel di nempel di tempatnya. Gimana ini caranya nempel nih, kok susah ya? Dibantu supaya bisa memasukkan semua berasnya sampai ke rice cooker. Dan setelah itu masuk ke cooker dan tutup, kemudian ditinggalkan. Sudah siang, rice cooker dibuka, ternyata nasi belum matang. Apa ada yang ketinggalan? Iya, ada. Karena stekernya belum dicolokin ke listrik. Ya tentu saja, ya nggak matang-matang. Karena kamu nggak dengar baik-baik, marahlah mamanya sama anak. Ya. Karena kamu hanya tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang harus dilakukan. Nggak matang itu nasi. Ya. Ini sebagai sebuah gambaran ilustrasi sederhana saja. Ada banyak perintah-perintah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang juga adalah menjadi bagian kita yang harus dengan teliti. Dengan telitinya kita lakukan, kita pahami dan kemudian kita lakukan, maka itu menjadi berkat. Maka janji itu akan menjadi berkat buat kita. Jika engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, maka tidak akan ada penyakit manapun akan menimpa kamu. Itu janji Tuhan. Baik, maka kita harus melihat apa yang terjadi sekarang ini. Kita perlu merespon dengan sangat. Rumah Sakit Advent dengan 10 hukum kesehatannya mengajak kita untuk kita memiliki tubuh yang siap menghadapi tantangan pandemi ini. Ya. Taurat bukan saja 10 hukum isinya. Sekalipun memang itu adalah bagian daripada hukum Taurat. Namun masih banyak ketetapan Tuhan yang perlu dan dibutuhkan dalam kegiatan hidup kita sehari-hari. Apa saja yang sederhana-sederhana buat kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin yang terkait dengan kesehatan kita inilah yang saya ingin coba angkat. Pertama, bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Ya, saya ingat ada satu dokter di Cina namanya Dr. Li yang mungkin waktu saya masih remaja ini sangat populer, Dr. Li ini. Ya. Kenapa? Karena dia adalah seorang dokter spesialis alergi. Banyak orang berobat ke sana dan alergi tidak ada obatnya. Ya, tidak ada obatnya, ini hanya, dan saya pun kena juga alergi, saudaraku sekalian. Saya bertemu dengan beberapa dokter, jawabannya sama, tidak ada obatnya, Pak. Ya, hanya untuk menanggulangi simptomnya saja, gejalanya. Wah, kemudian saudara tahu, Dr. Lee ini punya anak dan dia bertanya, "Papi, kenapa Tuhan tidak menyiapkan sesuatu untuk menyelesaikan masalah, termasuk sakit? Masa Alkitab punya Alkitab, kita nggak ada jawabannya di Alkitab?" Oh, rupanya
itu menyinggung pemikiran perasaan Dr. Lee sehingga dia berusaha mencari tahu dan bertemulah dengan dengan penginjil literatur yang menawarkan buku-buku kesehatan. Bayangkan dokter spesialis mau sebetulnya tidak perlu dia beli buku dari penginjil literatur, tetapi rupanya dia sekedar hanya membeli saja. Tapi ketika dia baca-baca dan dia bertanya karena ada hal yang mengagetkan dia, ya, ini buku ditulis kapan? Oh, rupanya sebelum teknologi maju. Rupanya nyawa sudah tulis di tahun 18 tahun berapa itu kesehatan ya 1915 sebelum 1863 sudah ada reformasi kesehatan ya, sehingga dia kaget sekali, oh sudah ada tulisan ini sebelum teknologi maju ya. Maka dia belajar dan dia tinggalkan dokter spesialisnya hanya untuk menjadi health promoter ya di acara-acara televisi dan dimanapun, dan dia tinggalkan pekerjaan spesialis dokternya ini untuk mempromosikan hidup sehat sebagaimana dinyatakan oleh tulisan Roh Nubuat. Dan itu adalah ajaran yang terdapat dalam Alkitab. Misalnya saja menghindari minuman yang memabukkan, menjauhkan makanan yang haram atau unclean dalam pasal 5:11, bahkan cerita soal isoman 7 hari atau sampai 2 minggu, sudah ada cerita itu di dalam petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Dan taati dengan teliti. Kalau kita mau mentaati dengan teliti sungguh-sungguh, maka janji tadi akan menjadi bagian kita. Tidak ada penyakit manapun yang akan ditimpakan Tuhan pada kita. Baik, lihat selanjutnya. Ada peraturan-peraturan sosial yang menjamin kebaikan bagi semua orang. Ya, ada orang-orang yang tidak mampu, ada orang-orang asing di tengah-tengah kita. Itu semua cerita itu atau aturan-aturan itu sudah ditunjukkan Tuhan supaya kita bisa pakai dan hidupkan. Dan kalau kita teliti dan kita taat dengan sangat teliti, maka janji berkata itu menjadi bagian kita. Ya, merujuk pada kehidupan yang lebih manusia yang lebih awal lagi, Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, dan menyuruh manusia itu mengelola taman, bekerja dengan tangan atau tubuh yang menggerakkan seluruh tubuh mereka, membawa pada sebuah kebugaran. Juga mereka disuruh menggunakan bahan alami, ya. Dalam buku Kejadian pasal 1, pasal 3, mereka menggunakan biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Saudaraku sekalian, apakah pemikiran ini terlampau jauh? Apakah pemikiran ini mungkin hanya di permukaan saja? Ya. Bahkan sesungguhnya pemikiran ini adalah sebuah pemikiran yang melahirkan gereja Advent di tahun yang sama. Ya, gereja Advent lahir menggunakan nama Gereja Masehi Advent hari ke-7 tahun 1863, ketika Tuhan juga di tahun yang sama menunjukkan ilham secara khusus tentang kesehatan. Itulah reformasi kesehatan di tahun 1863. Jadi saudara sekalian, reformasi kesehatan sangat identik dengan gereja Advent. Ya, saudara, kalau di luar sana ditanya, Anda tahu apa itu gereja Advent? Pasti mereka akan mengkaitkannya dengan reformasi kesehatan. Dan kita adalah anggota-anggotanya. Kalau kita terlena, kalau kita tidak menghidupkannya, maka adalah sebuah kebangetan menurut saya. Karena kita akan diberkati, tidak akan ditimpakan penyakit manapun, karena Tuhan ya menjanjikannya bagi mereka yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan ketetapan Tuhan. Namun saudaraku sekalian, mungkin kita berpikir, lalu bagaimana orang yang sudah mengalami sakit dan bahkan meninggal? Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan, kita tidak membicarakan tentang keselamatan. Tapi bagaimana kita dapat menghindarinya, terhindar dari sakit-sakit yang mungkin dialami oleh dunia. Dan saya ingin kembali kepada ayat pertama tadi. Nah, ayat pertama itu mengatakan, Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir
Sebab aku Tuhanlah pelindungmu. Harusnya begitu kalau menurut saya kalimatnya ya. Tapi apa yang ditulis dalam ayat ini? Aku tidak akan menimpakan penyakit manapun karena aku yang menyembuhkan engkau. Artinya, saudaraku sekalian, kalaupun engkau tidak mendengar dan kemudian mau mengikuti kembali, bertobat pada Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau datang kembali kepada Tuhan. Luar biasanya, janji daripada ayat ini. Jehovah Rafa, ya, Tuhan akan menyembuhkan engkau kalaupun kita jatuh mengalami sakit. Namun, selama kita diberikan akal budi kepada Tuhan, dengan mau sungguh-sungguh teliti hukum-hukum Tuhan itu dan mengikutinya, maka berkat itu menjadi bahagian kita. Kita tidak perlu disembuhkan, kita tidak perlu mujizat, karena itu mujizat hanya sebuah usaha Tuhan yang keluar dari aturan alam atau hukum alam. Ya. Tapi kenapa kita tidak perlu mujizat? Kenapa kita tidak penyembuhan? Karena kita cukup mentaati ketetapan Tuhan dengan teliti. Baik, saya akan membagikan sebuah penelitian dari seorang yang kemudian ditulis oleh sebuah kelompok yang terdapat dalam situs yang sudah bisa buka, namanya medicalnewstoday.com. Judulnya memang cerita ini kutipan dalam bahasa Inggris, tapi saya coba terjemahkan pakai bantuan yang biasa digunakan oleh dunia sekarang, Google Translate. Ya. What to know about COVID-19 and a plant-based diet. Jadi apa yang kita perlu ketahui tentang COVID-19 ini dengan pola makan pola makan yang terdiri dari bahan makanan tanaman-tanaman. Ya. Nah, pola makan vegan atau nabati tidak dapat mencegah seseorang terpapar COVID-19 menurut penelitian mereka. Jadi mereka yang sudah membuat pola hidup yang sehat pun bisa saja mengalami atau terpapar COVID-19. Begitu menurut para peneliti ini. Nah, tapi saya akan garis bawahi kalimat di bawah selanjutnya. Dikatakan begini, tetapi dapat membantu mendukung sistem kekebalan tubuh yang sehat. Yang tentu ini pada gilirannya dapat membantu pencegahan infeksi SARS-CoV-2 dan menurunkan risiko gejala parah. Nah, inilah berkatnya. Jadi saudaraku sekalian, mereka yang mentaati hukum Tuhan dengan teliti, sekalipun mungkin tidak bisa mencegah terpaparnya menurut penelitian mereka, tetapi mereka mengiming-imingi juga dengan sesuatu kebenaran yang kita juga yakini bahwa kalau kita mengikuti pola hidup yang sehat, sistem kekebalan tubuh akan bertambah, pada gilirannya akan mencegah pencegahan infeksi itu. Wah, ini berarti berkatnya, ya. Dan orang harus mencatat bahwa tidak ada bukti langsung katanya yang mendukung hubungan antara pola makan nabati atau vegan dan perlindungan COVID-19 atau penyakit parah lainnya. Ya, benar. Konon pola makan nabati juga dapat menurunkan risiko seseorang terkena obesitas dan penyakit kronis. Ini adalah kondisi yang cenderung memperburuk hasil COVID-19. Jadi penelitian ini menunjukkan seolah-olah tidak ada kaitannya pola makan dan pola sehat itu, tetapi saat yang sama dia menyebutkan itu mendukung sistem kekebalan tubuh. Kalau begitu saya ingin menggunakan kalimat yang keduanya, sisi yang lainnya. Bahwa ternyata mengikuti hukum Tuhan dengan teliti ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Saya yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan kita mentaati hukum Tuhan dengan sia-sia. Pasti sangat bermanfaat buat kita, bukan buat Tuhan, buat kita. Ya. Tuhan dapat melakukan mujizat yang luar biasa. Yang sakit segera disembuhkan. Bahkan yang sudah hampir mati, bahkan yang sudah mati pun Tuhan bisa bangkitkan. Tidak sulit bagi Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan mau kita mentaati. Tuhan mau kita menjadi seorang yang taat dan patuh kepadanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perenungan, pelajaran, atau khotbah saya pada Sabat ini, saya rindu bagi kita anggota-anggota gereja Advent yang sudah lama. Mari kita kembali. Ya.
mengikuti pola yang sudah Tuhan buat sehingga kita menjadi kelompok umat yang berbeda. Ya. Dan bagi mungkin di antara kita yang baru melihat ini sebuah pengajaran yang baru, mari kita teliti lagi, dan kita taati dengan sepenuh hati. Jikalau engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, ya, apa janji Tuhan? Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, karena Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Tuhan Yesus kalian berkati. Sekali lagi saya ingin berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk berkat pengajaran firman Tuhan ini. Biarlah kami diteguhkan dan dikuatkan untuk berjalan di dalam jalan dan ketetapan Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang ada di jemaat Caritas ini, semakin berada di dalam jalan Tuhan. Dan menjadi saksi yang hidup bagaimana kebenaran Tuhan dinyatakan di atas dunia yang saat ini sedang bergumul dengan hebat. Ini doa kami Bapa, berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kiranya menjadi bahagian kami sekalian. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.